Hari ini aku memutuskan jadi kuli bangunan. Tapi sebelumnya, lihat dulu karakterku. Cantik, manis, jelita, dan berkelas. Halo guys, hari ini aku jadi kuli bangunan di Roblox. Karakterku udah cantik, manis, jelita. Baru 10 detik keluar rumah, langsung kesambar petir. Oke guys, sebelum kerja kita ganti karakter dulu. Soalnya buset dah, gosongnya kayak habis dipanggang semalaman. Lucu banget kan guys? Sekarang aku udah siap mencari nafkah sebagai kuli bangunan. Yuhu, topi lucunya udah kepasang guys. Siap kerja, walaupun kelihatannya lebih cocok buat foto-foto daripada nguli. Oke guys, saatnya cari proyek. Rumah biasa aja ya. Aku masih kuli pemula, belum sanggup bangun rumah sultan. Baiklah guys, saatnya mencari nafkah. Langsung meluncur ke lokasi proyek. Oke guys, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencangkul. Jujur aja ya, aku tuh kalau lihat cangkul langsung berasa jadi pekerja profesional. Padahal aslinya baru pertama kali kerja di sini. Tapi gak apa-apa, kita pura-pura ngerti aja. Yang penting gerak terus biar kelihatan sibuk. Nah, tugas kita sekarang itu mencangkul tanah ini dulu. Katanya sih buat pondasi rumah. Kalau pondasinya bagus, rumahnya kuat. Kalau pondasinya jelek, ya semoga aja nggak ambruk pas ditempatin. Ayo cangkul terus guys, demi masa depan yang cerah, demi gaji yang halal, dan demi bisa makan enak nanti. Walaupun baru beberapa detik kerja, tanganku udah mulai protes. Tapi tidak apa-apa, pekerja keras tidak mengenal kata menyerah. Dan yops guys, aku naik level dong. Sekarang aku jadi mandor di proyekku sendiri. Padahal tadi masih nyangkul sendirian. Sekarang udah naik jabatan aja. Karirku di dunia konstruksi berkembang sangat pesat ya guys. Kalau begini terus, besok-besok mungkin aku udah punya perusahaan bangunan sendiri. Tapi karena ini proyekku sendiri, berarti aku yang jadi mandor. Aku juga yang kerja. Naik jabatan sih, naik jabatan. Tapi beban kerjanya tetap sama. Dan gak kerasa guys, aku nyangkulnya udah hampir selesai. Padahal tadi pas pertama mulai kerja, rasanya kayak masih panjang banget. Ternyata kalau dikerjain pelan-pelan, lama-lama habis juga ya. Walaupun jujur aja, punggungku udah terasa tua 10 tahun setelah proyek ini. Tapi gak apa-apa, demi rumah impian pelanggan, kita lanjut terus. Dikit lagi selesai guys, semangat. Aku udah bisa ngebayangin nanti rumahnya jadi, terus aku bilang, nah itu tuh yang bangun rumahnya aku. Padahal yang paling banyak kerja ya cangkul ini. Nah guys, setelah perjuangan mencangkul yang sangat melelahkan itu, akhirnya selesai juga. Dan sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pasang batu buat pondasi rumahnya. Katanya nih guys, pondasi itu penting banget. Soalnya kalau pondasinya kuat, rumahnya juga kuat. Kalau pondasinya nggak kuat, ya semoga aja yang tinggal di dalamnya bisa terbang. Makanya kita harus pasang batunya yang rapi dan penuh cinta. Walaupun aku sebenarnya masih bingung batu yang ini harus ditaruh di mana. Tapi tenang aja guys, sebagai mandor sekaligus kuli proyek ini, aku tahu apa yang aku lakukan. Atau setidaknya aku berpura-pura tahu. Ayo kita angkut batunya satu persatu. Ternyata jadi kuli bangunan gak gampang ya guys. Baru pondasi aja aku udah capek. Belum rumahnya jadi, tenaga aku yang duluan habis. Tapi gak apa-apa guys, demi proyek ini kita lanjut terus. Karena pekerja keras pantang menyerah, kecuali kalau jam makan siang tiba. Oke guys, setelah perjuangan panjang mencangkul tanah sampai hampir encok, akhirnya pondasi rumah kita mulai jadi juga. Satu persatu, batu aku pasang dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena kalau penuh uang, aku nggak bakal jadi kuli begini. Tapi serius guys, pondasi ini penting banget. Soalnya kalau pondasinya asal-asalan, nanti rumahnya bisa ikut joget pas ada angin. Dan yops, walaupun pemasangannya agak miring dikit, kita anggap aja itu fitur, bukan kesalahan. Bentar guys, salvok dulu deh. Pas aku lagi fokus nguli, ternyata ada yang dari tadi ngelihatin aku kerja. Awalnya aku kira dia lagi enjudge hasil bangunanku yang miring dikit tadi. Aku juga udah siap kalau tiba-tiba dia bilang, "Mas,
itu pondasinya kebalik nggak sih? Tapi ternyata nggak, Gabe, dia malah nawarin buat bantuin aku. Waduh, akhirnya ada juga orang yang peduli sama nasib kuli satu ini. Tanpa banyak basa-basi, langsung aku terima bantuannya. Soalnya kalau ada yang mau kerja gratis, masa ditolak? Dan yops, sekarang proyek pembangunan rumah kita jadi lebih cepat, guys. Satu orang kerja itu namanya Nguli. Kalau berdua namanya tim konstruksi profesional. Guys, aku baru sadar dari tadi ada orang yang ngeliatin aku kerja. Dia cuma berdiri sambil lihat-lihat. Sedangkan aku masih sibuk angkat batu kayak rayap bangunan. Aku sempet mikir, waduh, jangan-jangan dia lagi heran kenapa ada cewek nguli sendirian. Dan ternyata dugaan aku bener, Gabe. Mungkin karena kasihan lihat aku udah capek dari tadi, dia akhirnya nyamperin aku. Terus dia bilang mau bantuin bangun rumah ini. Waduh, rezeki anak solehah emang gak kemana-mana, guys. Yang tadinya proyek satu orang, sekarang jadi proyek 2 orang. Aku seneng banget dong. Soalnya tenaga tambahan gratis itu adalah impian seluruh kuli bangunan. Ya udah, tanpa banyak basi-basi, langsung aku ajak kerja. Soalnya di proyek ini siapa yang lewat dan mau bantu, langsung otomatis jadi karyawan. Oke guys, sekarang kita lanjut ngaduk semen. Tapi tenang aja, kita nggak ngaduk pakai tangan, karena di proyek ini kita udah naik kelas. Kita pakai molen, Gabe. Jadi tinggal masukin bahan-bahannya, terus molennya muter sendiri. Jujur aja, ini mungkin pekerjaan paling santai yang aku lakuin hari ini. Aku cuma berdiri sambil ngeliatin molennya muter-muter. Berasa kayak mandor beneran, padahal yang kerja keras tetap mesinnya. Tapi ya nggak apa-apa, Gabe. Kalau ada teknologi yang bisa meringankan pekerjaan, kenapa harus copek-copek sendiri? Dan yops, nggak butuh waktu lama, semennya pun berhasil jadi. Sekarang tinggal lanjut pasang bata dan berharap rumah ini jadi sebelum aku pensiun dari dunia kuli bangunan. Wih, semangat banget guys orang yang bantuin aku ini. Aku baru nengok bentar, kerjaannya udah jauh aja. Berasa kayak aku yang punya proyek, dia yang punya target. Sementara aku masih santai, ngeliatin molen muter-muter. Dia udah sibuk angkat sana-sini kayak lagi dikejar deadline. Jujur aja guys, aku jadi malu sendiri. Soalnya yang numpang bantu malah lebih rajin daripada pemilik proyeknya. Tapi ya, nggak apa-apa. Kalau semangatnya lagi full tank gini, kita manfaatkan sebaik mungkin. Gas terus guys, mumpung tenaga bantuan gratisnya belum pulang. Oke guys, karena nempel batu batanya masih manual satu-satu, dan kalau aku tampilkan semuanya, videonya bisa jadi film dokumenter pembangunan rumah. Biar kalian nggak ngantuk lihat aku ngoles semen dan pasang bata terus. Kita percepat aja ya, Get. Anggap aja aku lagi pakai kekuatan utama seorang konten kreator, yaitu fitur speed up. Tres dois. A few moments later. Oke guys, setelah sekian lama pasang bata dan aduk semen, akhirnya tembok rumah kita udah lumayan tinggi nih. Tapi ada satu hal yang baru aku sadari. Orang yang tadi bantuin aku ternyata udah kabur. Woi! Pas aku fokus kerja, tahu-tahu orangnya hilang begitu aja. Mungkin dia udah lelah kali ya guys. Atau mungkin dia baru sadar kalau ini bukan proyek 5 menit. Awalnya niat bantu sebentar, terus pas lihat kerjaannya masih panjang, langsung, waduh, saya ada urusan dulu ya. Tapi nggak apa-apa gitu. Setidaknya dia udah bantu banyak banget. Terima kasih untuk mas-mas misterius yang datang tanpa diundang dan pergi tanpa pamit. Sekarang saatnya aku melanjutkan perjuangan ini seorang diri lagi. Oh my god! Dan yops guys, nggak kerasa nih, bangun temboknya akhirnya udah selesai juga. Padahal tadi baru nyangkul. Sekarang rumahnya udah mulai kelihatan bentuknya. Jujur aja, aku agak bangga sama diri sendiri. Walaupun setengah dari waktunya aku habisin buat yakin. Nah, karena temboknya udah beres, kita lanjut pasang kayu buat rangka genting rumahnya, guys. Satu persatu kayunya mulai kita pasang di atas. Dan wih, rumahnya langsung kelihatan lebih niat. Soalnya kalau belum ada rangka atap, rumahnya masih berasa kayak kotak batu doang. Pelan-pelan bentuk rumah impian kita mulai kelihatan nih guys. Tinggal lanjut pasang semuanya sampai siap dipasang genting. Gas terus guys, mumpung semangat ngulinya belum habis. Dan yops guys, satu persatu kayunya mulai terpasang. Jujur aja, bagian ini lumayan satisfying buat dilihat. Soalnya rumah yang tadi cuma tembok doang,
sekarang udah mulai punya bentuk atap. Makin lama makin kelihatan kalau ini bakal jadi rumah beneran, bukan sekadar tumpukan bata yang aku susun dari pagi. Tapi karena masang kayunya juga lumayan lama dan aku nggak mau kalian ketiduran di tengah video. Kita percepat aja lagi, get. Nah guys, selanjutnya kita pasang genting aja karena rangka kayunya udah selesai semua. Tinggal kasih genting biar rumahnya nggak cuman keren, tapi juga nggak bocor pas hujan. Dan seperti biasa guys, genting ini harus dipasang satu persatu. Jadi butuh kesabaran yang lumayan juga. Tapi nggak apa-apa. Dan jobs guys, akhirnya gentingnya udah selesai dipasang. Sekarang rumahnya udah nggak takut kehujanan lagi. Jadi selanjutnya kita pasang keramik aja guys. Karena kalau lantainya masih tanah, rumahnya berasa belum jadi sepenuhnya. Nah, satu persatu keramik mulai kita pasang. Dan jujur aja, bagian ini bikin rumahnya langsung naik derajat. Yang tadinya kayak proyek bangunan, sekarang mulai berasa kayak rumah yang siap ditempati. Apalagi pas keramiknya mulai nutupin seluruh lantai. Wih, langsung kelihatan rapi banget kan? Aku sampai beberapa kali berhenti kerja cuma buat ngeliatin hasilnya. Dan yops guys, keramiknya akhirnya selesai juga. Sekarang rumahnya udah makin kelihatan kayak rumah beneran. Tapi ada yang kurang nih. Masa rumah ada tembok, ada atap, ada keramik, tapi nggak ada pintunya. Jadi selanjutnya kita ambil pintu dulu guys. Nah guys, pintunya akhirnya udah terpasang juga. Dan wui, rumahnya langsung kelihatan lebih hidup. Soalnya sekarang udah nggak kayak bangunan kosong lagi. Tapi masih ada yang kurang nih. Masa rumahnya punya pintu tapi nggak punya jendela? Nanti penghuni rumahnya bisa bingung bedain siang sama malam. Jadi setelah ini kita pasang jendela juga geng. Satu persatu jendelanya mulai dipasang. Dan jujur aja, bagian ini bikin rumahnya makin estetik. Dari tadi nyangkul, pasang bata, ngangkat material, sampai pasang jendela. Stamina kuli bangunan satu ini udah mulai menipis. Jadi sebelum lanjut kerja lagi, kita makan dulu ke warung. Dan kebetulan banget di belakang rumah ada yang jual mie ayam. Ya udah, tanpa pikir panjang langsung meluncur ke sana guys. Soalnya kalau proyek butuh semen, aku butuh mie ayam. Makan dulu guys, selamat makan ya. Oke guys, selesai makan. Sekarang saatnya home to rumah hasil kerja keras kita. Yuk lihat hasil nguli dari pagi sampai sekarang. Oke guys, dalamnya udah beres semua. Sebelum pulang, kita foto-foto dulu dong. Masa udah capek nguli seharian, nggak ada dokumentasinya. Oke guys, misi kita hari ini udah selesai. Dari nyangkul tanah kosong sampai jadi rumah yang bisa ditempati. Terima kasih udah ngikutin perjalanan nguli hari ini. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa follow dan tunggu petualangan nguli berikutnya ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!